Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Amal Rifki Ramadan dari kelas 2 di TKI dengan NIM 16012300223. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan tugas yang sudah dikerjakan oleh kelompok kami dengan berjudul penerapan dan penggunaan algoritma. Baik. Oke, perkenalkan rekan-rekan saya yang membantu saya menyelesaikan tugas ini, yaitu yang pertama ada Abdul Jabar dengan NIM 16012000148, dan yang kedua ada Muhammad Rafi Sultan dengan NIM 16012300107, dan yang terakhir ada Rian Saripudin dengan NIM 16012300044. Oke, baik. Oke, materi yang akan saya bahas itu terbagi menjadi 5 kategori. Yaitu di sini ada yang pertama, pengertian dari algoritma. Dan yang kedua, fungsi dan manfaat algoritma. Dan yang ketiga, itu penerapan algoritma. Yang keempat, dasar penyusunan algoritma. Dan yang terakhir, contoh penerapan atau penggunaan algoritma. Oke, untuk pengertian algoritma, algoritma didefinisikan sebagai suatu urutan yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan sistematis. Dalam kegiatan pemrograman, algoritma sering disebut sebagai logika atau dalang dalam menentukan sebuah program yang hendak dibuatnya. Maksud dari definisi di atas dapat dijabarkan lagi bahwa jika suatu pemrograman memerlukan pemecahan masalah yang menggunakan rumus matematika, maka perlu diselesaikan dengan perhitungan. Akan tetapi, jika pemecahan masalah tersebut hanya membutuhkan unsur logika saja, maka cukup diselesaikan dengan menggunakan logika sederhana. Jadi, penggunaan algoritma pemrograman ini harus disesuaikan dengan unsur permasalahan yang terkait pada programnya. Dan yang selanjutnya, ada fungsi dan penggunaan algoritma. Pada dasarnya, fungsi utama dari suatu algoritma adalah agar mampu memecahkan suatu masalah. Sedangkan, fungsi dan manfaat lain dari algoritma adalah sebagai berikut. Oke, untuk poin nomor 1, agar bisa membantu menyederhanakan suatu program yang rumit dan juga besar. Dan poin yang kedua, agar bisa mempermudah membuat program yang dapat menyelesaikan masalah tertentu. Dan poin ketiga, bisa digunakan berulang kali dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan poin keempat, membantu menyelesaikan suatu masalah dengan logika dan juga sistematis. Dan yang keenam, agar bisa melakukan pendekatan top-down dan divide and conqueror agar memudahkan pembuatan program yang lebih rapi dan juga lebih terstruktur. Poin yang ketujuh, mempermudah proses modifikasi pada suatu program karena bisa dilakukan hanya pada satu modul saja, tanpa merubah modul yang lainnya lagi. Poin yang kedelapan, yaitu mampu membantu menemukan kesalahan karena alur kerjanya yang jelas. Dan poin yang terakhir, yaitu mempermudah berbagai proses dokumentasi. Baik, berikutnya yaitu penerapan algoritma. Kita akan mengaplikasikan algoritma ke dalam sebuah program dengan menggunakan bahasa C++. Kami di sini akan memilih bahasa C++. Hal ini karena kemudahannya dalam mengaplikasikan pada algoritmanya dan juga cocok untuk kalian yang sedang belajar bahasa pemrograman dalam tingkat dasar. Dalam penerapan ini, kalian hanya cukup memahami bagaimana algoritma tadi diaplikasikan ke dalam bahasa pemrograman C++. Jika kita mengaplikasikan pada algoritma sebelum membuat suatu program, tentunya hal tersebut akan dapat memudahkan kita untuk menerapkannya pada program yang akan kita buat. Sehingga program yang akan kita buat akan jadi lebih terstruktur, efisien, dan menghemat memori. Oke, untuk gambar di samping ini adalah
pengaplikasian pada software C++. Berikutnya ada dasar penyusunan algoritma. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusun suatu algoritma. Menurut Donald E. Knuth, dalam bukunya yang berjudul The Art of Computer Programming, ada 5 ciri penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, finiteness. Mengatakan bahwa suatu algoritma harus berakhir untuk semua kondisi setelah memproses sejumlah langkah. Dan yang kedua, definiteness. Mengatakan bahwa setiap langkah harus dinyatakan dengan jelas. Dan yang ketiga, ada input. Input atau masukan merupakan suatu besaran yang diberikan. 4. Output. Output atau keluaran merupakan besaran yang mempunyai kaitan atau hubungan dengan masukan. Dan yang kelima, efektif. Setiap algoritma diharapkan bersifat efektif, dalam arti semua operasi yang dilaksanakan oleh algoritma haruslah sederhana dan dapat dikerjakan dalam waktu terbatas. Ya, selanjutnya yaitu adalah contoh penerapan dan penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma menulis surat. Yang pertama, mempersiapkan kertas dan amplop. Dan yang kedua, mempersiapkan alat tulis seperti pena atau pensil. Yang ketiga, mulailah menulis. Yang keempat, masukkan kertas ke dalam amplop. Dan yang terakhir, pergi ke kantor pos untuk mengeposkan surat tersebut. Baik, untuk algoritma menggunakan telepon umum, yaitu 1. Angkat gagang telepon. Kedua, masukkan koin. Dan yang ketiga, tekan nomor yang dituju. Yang keempat, bicaralah. Dan yang kelima, letakkan gagang telepon. Selanjutnya ada algoritma mengirim surat ke kantor pos. Yang pertama, mulai. Yang kedua, siapkan kertas dan kartu ucapan. Ketiga, siapkan amplop. Yang keempat, siapkan alat tulis. Selanjutnya, mulai menulis ucapan. Yang keenam, masukkan kertas ke dalam amplop. 7. Lem amplop. 8. Tulis alamat tujuan di belakang amplop. Yang selanjutnya, apakah ada perangko? Jika ada, tempel perangko. Jika tidak ada, beli dulu. Selanjutnya, tempel perangko. 11. Pergi ke kantor pos. 12. Poskan surat tersebut. Dan selesai. Nah, algoritma penyajian ayam goreng spesial. Yang pertama, potong ayam menjadi bagian yang kecil-kecil, atau potong sayap ayam menjadi 2 bagian. 2. Lumuti potongan ayam dengan tepung bumbu ayam spesial hingga rata. Yang ketiga, diamkan selama 30 menit, lebih baik simpan di lemari es semalam. Yang keempat, goreng ke dalam minyak panas secukupnya hingga matang. Yang kelima, ayam goreng spesial siap disajikan dengan nasi atau sebagai camilan. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis untuk penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah ataupun benar. Melaksanakan algoritma berarti mengerjakan langkah-langkah di dalam algoritma tersebut. Pemroses mengerjakan proses sesuai dengan algoritma yang diberikan kepadanya. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Namun, algoritma juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya resep makanan. Di dalam resep makanan terdapat langkah-langkah yang merupakan algoritma. Selain itu, masih banyak contoh algoritma yang lain. Oke, baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.